Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kudrat dan iradatnya lah kita dapat berkumpul di acara Smart Friend tahun 2022 ini. Tak lupa salawat berserta salam marilah kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Insya Allah di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita untuk mengetahui Islam itu rahmatan lil alamin atau tidak. Yang rahmatan lil alaminnya itu Islamnya, agamanya, ataupun Nabi Muhammadnya. Yaitu pertama yang jadi rahmatan lil alamin adalah jawabannya Muhammadnya, bukan agamanya. Itu menjadi pro kontra di antara kita. Ada yang menyebut agamanya, ada yang menyebut Nabi Muhammadnya. Tapi di sini menjelaskan bahwa Muhammadlah yang mendapatkan rahmat, karena rahmat itu diberikan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia, baik itu yang muslim maupun yang kafir. Itu tidak terjadi pada zaman dahulu. Nabi-nabi terdahulu tidak ada rahmat itu, tapi sekarang dibagikan kepada Nabi Muhammad serta umatnya. Buktinya apa? Buktinya ketika pada zaman Nabi Muhammad ada orang yang melakukan dosa, tidak langsung diazab hari itu juga, tapi ditunda azabnya. Itu rahmat. Rahmat berdampingan dengan rohim, yaitu kasih sayang Allah. Allah masihkan pengasihnya itu hanya untuk umat muslim. Ar-Rahim itu tidak dengan seperti Ar-Rahman yang tadi. Nah, di sana kita bisa mengetahui Rahman Rahimnya itu dari mana. Itu kan kata. Katanya itu berasal dari sebuah ilmu nahwu dan syarab. Ilmu nahwu dan syarab merupakan sebuah alat, di mana alat itu atau kunci sebuah ilmu. Pengen mengetahui ilmu hadis, ilmu tafsir terjadi karena adanya kunci. Kuncinya adalah ilmu alat, yaitu nahwu dan syarab. Nahwu syarab itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada isim, ada fiil, ada harfu. Yang pertama, ciri-ciri isim itu adanya harap jar, adanya harap nida, adanya idofat, adanya tanwin. Nah, fungsi dari ilmu nahwu itu adalah untuk bisa membaca kitab gundul. Dan sorob itu ada terbagi ke dalam 3 bagian, fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Sebagaimana dalam tasrifan menjelaskan, ada yang tasrif ya, seperti Fa'ala yaf'ulu fa'lan bahwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'ulun mif'alun. Itu tafsir. Bisa dirubah katanya menjadi nasoro yansuru nasron bahwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun minsarun. Nasoro itu menolong. Nah, nasoro jaidun, contohnya seperti jaid menolong. Nah, bukan jaidun nasoro, tapi di sini dibalikkan. Itu fungsinya dari ilmu nahwu itu. Nasoro jaidun menolong, kayak gitu ya. Bisa diganti dengan doroba ya, doribu dorban, dan seterusnya. Bahkan
ada di dalam Al-Quran dalam surah Al-Alaq, Iqra. Itu berasal dari kata qara ayaqra'u, iqra'an, yaitu membaca. Nah sekarang ada misalnya, Bu, saya pengen dari lapat sorobnya dari yang nyata seperti kata nasoro, 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 nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortun, nasortu, nasorna. Itu wajannya dari domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah banyak sebenarnya cabang dari ilmu bahasa Arab itu. Ada ilmu nahwu, sorof, ada mantik, ada balaghah. Nah biasanya kalau kita pengen mengetahui alat itu harus mengetahui menguasai semuanya. Tapi pada dasarnya ilmu nahwu juga sudah cukup sebenarnya. Mudah-mudahan kalian ada manfaatnya dan bisa menghafalkan tasrifan sorof itu dari kata nasoro, yansuru, nasrot. Terus ada di yang domirnya huwa, huma, hum, yang itu dilanjutkan belajar di rumah supaya kalian mengetahui. Dan sebenarnya kalau belajar ilmu nahwu gak cukup cuma dalam satu kali pertemuan, itu harus berapa tahun baru akan bisa ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Umsikum bin nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.